Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, hari ini alhamdulillah kita diberi kenikmatan sehat walafiat dan kita diberi kenikmatan luar biasa untuk aktivitas hari ini, dan alhamdulillah tidak kurang suatu apapun. Dan sahabat sekalian dimanapun Anda berada, saya doakan yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang penyakit medis maupun non medisnya. Dan para sahabat khususnya yang sedang ada dirundung masalah, semoga Allah berikan solusi-solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segala sesuatu yang hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan sahabat dimanapun Anda berada, saya juga berharap semua perekonomian, baik yang mungkin sedang mengalami merintis atau mungkin masih pemulihan karena pandemi COVID-19, semoga diangkat oleh Allah kemudahan-kemudahan ya yang diberikan oleh Allah sehingga mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk menutup mengcover seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarganya terutama. Dan di sini para sahabat, saya sekilas untuk saling mengingatkan baik untuk diri saya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar Anda sekalian, termasuk mungkin kita bersama. Kita akan membahas tentang penyakit yang ditimbulkan oleh rasa jengkel, amarah yang berlebihan. Hal tersebut mungkin simpel sekali. Orang berpikiran bahwa wajar kalau marah, wajar kesabaran ada batasnya, wajar manusiawi sekali karena memang dia menyebalkan dan sebagainya. Tapi harus kita perhatikan, harus kita mengerti ketika hati kita terasa jengkel, amarah berlebihan dan mungkin tidak terkontrol, itu juga ada bahayanya. Oleh karena itu, kita jengkel, kita marah, kita mungkin meluapkan emosi, selain dampaknya baik mungkin ke sosial kurang bagus, ya mungkin saat ini marah dadar, ya kita plong, tapi belum tentu orang yang kita marahin plong juga, belum tentu yang kita mungkin omelin secara keras maupun secara sindiran dan sebagainya menerima hal itu. Terkadang amarah-amarah yang tersebut berdampak kepada memori yang tidak bagus sampai mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun masih mendapatkan dendam di hatinya, masih membuat kejengkelan di hatinya. Oleh karena itu, sebisa mungkin amarah diredam, jengkel diredam, lakukan dengan zikirullah, lakukan dengan istighfar, lakukan dengan apapun yang sifatnya menenangkan. Nah, banyak hal yang memang menimbulkan amarah atau jengkel di mana-mana, ya, termasuk di diri kita pribadi maupun di golongan-golongan yang mungkin satu tempat kerjaan dan sebagainya. Tapi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, harus kita pahami rasa jengkel, rasa marah untuk kasus medis aja misalkan, itu banyak sekali permasalahannya, ya berdampak kepada penyakit-penyakit yang justru malah membahayakan sekali, ya. Ketika jengkel kita luapkan, amarah kita luapkan atau mungkin kita pendam tapi menimbulkan rasa kebencian yang berlebihan, itu berdampak kepada penyakit-penyakit yang membahayakan. Salah satunya, contoh, bisa terkena penyakit jantung, ya, bisa pacuan jantungnya itu lebih kencang, lebih berdebarnya lebih kencang, detak jantungnya lebih kencang dan sebagainya. Itu bisa berdampak kepada serangan jantung, stroke dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, banyak sekali permasalahan yang mungkin timbul berdampak kepada penyakit medis. Salah satu di penyebab
amarah kita, jengkel kita, yaitu penyakit jantung. Bisa juga berpengaruh kepada gangguan tidur, ya. Gangguan tidur itu ketika hormon amarah kita berlebihan dan sebagainya, itu sangat mudah sekali untuk mengganggu resonansi alam bawah sadar kita, otak kita, sehingga kita benar-benar untuk istirahat saja itu darah kita, tubuh kita seolah-olah masih mendidih dengan penuh amarah, penuh kejengkelan, penuh angkara murka dan sebagainya. Itu diantaranya, ya, yaitu pertama penyakit jantung, yang kedua gangguan tidur, yang ketiga tekanan darah tinggi. Nah, di dalam amarah, jengkel dan sebagainya itu biasanya tekanan darah tinggi kita akan naik, ya, temperatur kita akan naik, suhu kita akan naik dan sebagainya. Oleh karena itu para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, tetap kita harus memiliki sifat sabar, sifat ikhlas, sifat rendah diri, sifat untuk kita melakukan segala sesuatunya dengan tenang dan sebagainya. Hal tersebut insya Allah akan banyak sekali manfaatnya ketika kita memang bisa meredam amarah dan sebagainya. Nah, selanjutnya masalah yang lainnya yaitu masalah pernapasan. Pernapasan, mungkin sakit kepala, stroke, asam lambung naik dan sebagainya. Itu banyak sekali problema-problema ketika kita mengikuti hawa-hawa, mungkin mohon maaf, hawa-hawa setan, hawa-hawa amarah, hawa-hawa mungkin sifat sombong kita, sifat congkak kita, sifat iri dengki kita dan sebagainya. Ketika kita mengikuti hal-hal tersebut, maka penyakit itu sudah banyak sekali yang benar-benar menunggu kita untuk lengah, mereka bisa masuk. Nah, itu yang berdampak kepada penyakit medis. Dan penyakit non medis juga bisa berdampak ketika kita amarah kita, jengkel kita, atau mungkin apapun juga terluapkan kepada sosok orang yang mungkin merasa tersakitin dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya, beliau bisa membalasnya dengan doa-doa. Ya, mungkin ketika kita ngerasa orang itu ngerasa dizolimin, maka dia akan berdoa, dan doanya orang terzolimin, maka insya Allah dia mustajab doanya. Dan jangan sampai kita marah berlebihan, jengkel berlebihan, sampai dia meminta kepada Allah, ya Allah misalkan, buatlah dia sakit, buatlah dia sadar, buatlah dia apapun, sehingga bisa itu terijabah oleh Allah karena doanya orang terzolimi. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Kalau bisa jangan sampai kita menyakitin hati orang. Semut aja kalau kita mungkin tekan atau sakitin, dia akan gigit. Ular aja kalau kita sakitin, dia akan gigit. Labang atau mungkin apa, kalau jengking dan sebagainya. Itu kalau kita sakitin, dia akan berbalik menggigit kita atau menyakitin diri kita. Apalagi hati orang. Ketika hati orang merasa tersakitin, terzolimin, lah itu mungkin secara langsung mau mukul atau mau melakukan perlawanan, mungkin tidak berani. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah, dan mereka orang-orang terzolimin, naudzubillah min dzalik, itu bisa terjadi berdampak negatif kepada kita. Dan jangan tidak bisa dipungkirin banyak orang yang gara-gara amarah, gara-gara jengkel dan sebagainya, sehingga benar-benar orang itu melakukan segala sesuatu yang negatif, bisa sampai santet, teluh, guna-guna, pelet dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itu gara-gara apa? Gara-gara mungkin amarah kita atau mungkin jengkel kita yang tersalurkan kepada orang lain itu mungkin diam, tapi ternyata di balik layar semuanya mendapatkan balasan secara mungkin lebih dari itu, dengan cara melakukan guna-guna dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu aja. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Sekali lagi, hanya Allah yang maha benar. Saya hanya manusia biasa. Jadi andai kata ada kesalahan di diri saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.